Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Bapak akan menjelaskan. Ini Bapak sudah berada di dalam Gnomio ya, di Al-Fatih Cigombong Gnomi Bogor. Yang ini nomornya 79, ini kelas 8. Baik, pada materi pagi ini Bapak tidak akan lama-lama menjelaskannya, Pak, supaya durasinya juga tidak panjang. Kita akan menjelaskan tentang apa itu berpikir kritis. Taruh ke sini dulu ya. Agak lama. Oke. Ya, berpikir kritis atau critical thinking adalah sebuah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang ingin diyakini sebagai kebenaran. Ya. Jadi, untuk berpikir saja kita harus yakin bahwa ini adalah yang kita yakinin sebagai kebenaran yang benar gitu. Berpikir kritis juga disebut juga berpikir dengan tujuan jelas, beralasan, berorientasi pada sasaran. Jadi fokus kita, tujuan utama kita untuk memperjuangkan pemikiran ini. Kemampuan ini menjadi dasar yang harus dimiliki agar dapat melihat gambaran besar suatu persoalan dan mengetahui akar permasalahan, sehingga dapat memutuskan apakah hal tersebut benar atau salah. Jadi kita dituntut untuk ini ya, berargumen juga di situ dalam suatu kondisi tertentu. Menurut seorang ahli, ada 6 kemampuan dalam berpikir kritis. Yang pertama, interpretasi merupakan kemampuan untuk mengetahui, menjelaskan, dan memberi makna pada data atau informasi. Kalau kita lihat ya, interpretasi langsung ke gambar aja kayak gini ya. Intinya sih menjelaskan ya, untuk pengertian kayak gitu, yaitu interpretasi ya. Analisisnya analisa, kemampuan untuk menentukan hubungan, memeriksa gagasan, mengidentifikasi argumen, dan menganalisis argumen dari informasi-informasi yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah pendapat. Jadi ini analisa ya, kayak kalian yang sudah pernah dilakukan ini, menganalisa data dengan Excel. Ini juga termasuk analisis, tapi ini lebih general lagi, hubungan atau gagasan identifikasi. Jadi permasalahan ini termasuk permasalahan yang mana, argumen ini kita sesuai tidak dengan masalahnya, gagasan ini sesuai tidak dengan masalahnya, hubungan ini sesuai tidak dengan masalahnya gitu ya. Dan menganalisis argumen kita dari informasi yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah pendapat. Yang kemudian yang C, evaluasi merupakan kemampuan untuk memeriksa kebenaran dari informasi yang digunakan dalam mengungkapkan suatu pemikiran dan pendapat. Jadi ketika kita sudah memeriksa, mengecek gitu ya, nah kita review ulang lagi permasalahan ini
sebaiknya misalnya ke arah mana akan diselesaikannya penyelesaiannya. Ini dievaluasi untuk misalnya agenda ke depan akan seperti apa modelnya, itu dievaluasi dari yang sudah kegiatan yang sebelumnya. Jadi kegiatan berikutnya mau seperti apa, itu evaluasi. Yang ketiga, inferensi. Inferensi merupakan kemampuan untuk menentukan dan mendapatkan bagian yang dibutuhkan untuk menarik suatu kesimpulan yang logis. Ya, jadi jadi ini untuk menentukan menarik kesimpulan ya intinya ya. Eksplanasi ini penjelasan, explanation. Kemampuan untuk penjelasan atau menunjukkan hasil pemikiran berdasarkan pada bukti yang metodologi yang dipakai. Jadi ketika kita sudah mengevaluasi, menganalisa, melaporkan, menuliskan, mencatatkan dan menjelaskan, biasanya kalau di ini sistem informasi manajemen ini eksplanasinya ke top manajemen gitu. Misalnya data karyawan berapa, yang hadir berapa, rata-rata gaji atau salari berapa. Biasanya yang biasa mendengarkan eksplanasinya atau penjelasannya top manajemen, level manager ke atas. Yang kemudian ini ada regulasi diri. Regulasi diri ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur cara berpikir dan mengendalikan dirinya sendiri. Itu ya, regulasi diri. Jadi intinya untuk bersikap yang mengendalikan lah gitu. Baik, itu aja dulu ya untuk penjelasan pagi hari ini supaya durasinya tidak terlalu panjang seperti itu. Mudah-mudahan paham. Kalian ya mungkin dari Bapak itu dulu. Jika ada yang ditanyakan silakan ke Japri atau di grup. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.